masyarakat kampung tersebut itu hampir semuanya itu melakukan suatu ritual. Tapi ada satu keluarga yang menolak melakukan itu. Itu sebenarnya keluarga dari si Galang. Nah, tapi setelah sekian tahun kok malah keluarganya si Galang ini benar-benar keluarga yang paling miskin di desa itu. Coba lu naikin brightness-nya itu kayak ada muka putih. Logikanya mungkin asap ya. Tapi kalau asap tuh abstrak gitu kan. Dan udah kita pasti orang pinter kan. Pas diliatin, bener aku lihat tuh brightness-nya naikin, itu bener kayak ada mata simetris dua. Hidung terus mulut tarik kayak danya. Membawa sesuatu. Nanti kita keluar baru ada tong sampah di sebelah kan. Kita masukin ke situ semuanya. Aku udah serius. Sabar. Tangannya. Tak, megangnya yang penuh cinta, jangan jijik. Betul, ya betul. Macam betul aja. Datang selamat di podcast Macam Betul Aja, mana suaranya? Hari ini kita mau cerita hantu-hantu, tapi langsung sama hantunya. Enggak. Kita mau ngobrolin tentang film yang bakal rilis. Kalau kita ngomongin film horor itu selalu film yang paling laris di Indonesia dan selalu seksi untuk dijual. Langsung aja kita beri tepuk tangan kepada seluruh cast dari film Danyang. Danyang apa? Mahar tukar nyawa. Mahar tukar nyawa. Maharnya ditukar dengan nyawa. Yes. Boleh dong dari pertama dari Mas Egy dulu. Iya. Bukannya begitu. Iya. Yuk, Mas Egy. Saya sebagai... Hai, saya Egy. Hai, Iya, hai saya Egy gitu. saya di sini bermain sebagai tokoh yang Kirandi. menjadikan Danyang ini bermakna. Kalau ada saya, nggak ada Danyang. Dukun ya? Ya. Oh, dukunnya. Oke. Kalau mau ketemu Danyang harus Kuncen. Dukun itu yang nantinya menjembatani orang yang ingin kaya. menggunakan Jasa Danyang. jasanya Danyang. Mas, nanti minta nomor HP-nya. Boleh. Soalnya lagi dendam sama seseorang. Kayak gitu. Lagi disayang-sayangnya, rupanya ditinggalin gitu aja. Itu bisa tuh. Oke, selanjutnya ada Bisma. Ya, kalau aku di film Danyang Mahar Tukar Nyawa ini berperan sebagai Galang. Nah, tadi kalau Om Egy jadi makelarnya Danyang, nah aku customernya nih. Oh, customer. Customer. Berarti Pelanggan tetap. yang berarti Bisma yang mau ini ya, yang mau menggunakan jasanya. Selanjutnya Tama. Aku berperan sebagai Darman. Darman ini dia bisa dibilang rivalnya Galang. korbannya jasanya. Oh, kamu yang Didanyangin. Belum tentu, makanya nonton tanggal 7 November nanti. Udah ada Oh, bikin penasaran. Kita beri tepuk tangan dong untuk film ini dong. Oke, bisa dong diceritain sedikit sebenarnya ini ceritanya tentang apa gitu kalau dari Bisma. Jadi film Danyang Mahar Tukar Nyawa ini awalnya itu dimulai dari suatu kampung yang ini masyarakat kampung tersebut itu hampir semuanya itu melakukan suatu ritual. Tapi ada satu keluarga yang menolak melakukan itu. Itu sebenarnya keluarga dari si Galang. Nah, tapi setelah sekian tahun kok malah keluarganya si Galang ini benar-benar keluarga yang paling miskin di desa itu. Dan sampai ada satu momen di mana Galang jatuh cinta terhadap Resti dan cintanya itu tidak direstui oleh orang tuanya si Resti. Maka dari itu si Galang mengambil jalan pesugihan itu akhirnya. Nah, itu nanti ada konflik-konflik yang ternyata di tengah-tengah itu konfliknya itu saling berkesinambungan. Jadi kalau ngikutin dari awal. Oh gitu, plot twist ya, kurang lebih ya. Tapi kalau dari Bisma sendiri udah lama melakukan pesugihan itu? Jadi Bisma apa Galang ini? Nanya Bisma apa Galang? oh ya Galang. Awalnya coba-coba gitu ya. Kok jadi keterusan? Kalau dari Tama, lebih detailnya lagi apa aja yang kamu peranin di situ? Jadi Darman ini dia pemuda desa, seumuran lah sama Galang. Dia anak dari kepala desa, cuma beda desa sama tempat tinggalnya Galang. Desa sebelah. Jadi desa sebelah. Oh, Nah, Sukoharjo gitu ya? Iya. Sebut saya Sukoharjo. Itu Mas siapa juga di situ, di Sukoharjo kan Mas? Dia bilang ya
Dibilang. Ya Terus? gitu. Jadi secara strata sosial dia lebih tinggi lah dari Galang, makanya tapi dia Dharma juga suka sama cewek yang Rasti. dipacari Galang gitu. Jadi rivalnya lah. Tapi Rasti sukanya sama siapa? Sama Om Egi? Sama ini. Ini nggak ada di skenario sebetulnya. Oh gitu. Jangan dibocorin biar orang penasaran. Oke, berarti jadi rivalnya. Rivalnya. Tapi ketahuan nggak sih Resti nanti sukanya sama siapa? Cenderungnya. Dari Ketahuan. awal emang udah awal. jelas. Sama Galang atau sama Darman. Kalau sukanya sama Galang karena kan cinta pertama Galang. Tapi kan ngapain pesugihan segala? itu Dia lah keimanannya rahasianya. tipis. Itu ada Keimanannya tipis, Bisma nggak enak. Galang. Jangan kayak nggak boleh, itu menduakan Tuhan. Ini nggak bisa kayak gitu. Di Kayak trailer gitu. kan udah jelas dari awal sini tuh. ada dialognya si bapaknya si Bapaknya Resti Resti itu. bilang, Jadi bilang aku nggak sudi punya menantu miskin kayak gitu. Iya, motivasinya dia. Oh, tunggu, berarti pesugihan ini untuk membuat Galang kaya atau mendapatkan Resti? Kaya sebenarnya. Kaya. Karena kalau untuk masalah hati, Galang udah punya hatinya. Jualan mie ayam, Galang ini atau cemana? Soalnya kan lagi musim ya orang jual makanan sambil itu. Apa dia petani garam gitu lah, apa namanya? Yang jadi Oh, nelayan garam. Nelayan. Oh. Garam boy. Garam boy. Garam. Oh iya, salt boy. Salty boy. Oke, ya. Terus kalau dari Om Egi sendiri, di proses film ini, Om Egi kayak om ya kok om AA ya. AA Egi. Aduh. AA itu ini gitu kan, Kasep gitu ya. Kayak FTP zaman dulu. Yang lagunya The Bagindas itu cocok. Lagunya kalau ini AA apa ya gitu. Tante boleh. Rambutnya sasaknya kurang tinggi. Kalau sasaknya tinggi bagus. Nah, kalau dari Bang Egi sendiri tantangannya apa sih Bang? Karena yang aku lihat, yang aku kenal ya, kalau aku pribadi sebagai aktor pendatang baru sekali. Tepuk tangan dong. Audio kok diem aja, tepuk tangan kau. Nah, enggak nih, karena kalau kita nengok Om Egi, kalau kita lihat sama seorang Om Egi, banyak film-film yang box office. Nah, kalau di film ini tantangannya apa? Karena orang udah tercipta tuh. Pasti filmnya bagus nih kalau dia yang main gitu. Bukan soal tantangan sih sebetulnya. Apa itu? Jadi itu sebuah peluang. Peluang saya untuk cari duit. Jujur ya. Jujur. Oh gitu. Kedua, ya saya dapetnya peran-peran yang begitu terus. Dan selalu nail it. Ya kurang lebih begitu. Kalau boleh jujur, saya pengen jadi Dilan sebetulnya. Kenapa nggak milih yang Nggak ada yang calling. Nggak terus ini nggak. Nilainya ini mau nggak? Atau nilainya yang itu? Sini jadi nilai. Sini cocok. Jadi nilaian. Oke ya kita akan adegan. Nilaian di sini. Oke nilai dulu di bawah. Jadi dukun aja. Udah coba dialognya. Oke Milea. Biar aku saja. Biar aku saja deh. Kamu nggak kuat. So cantik loh. Jawab apa? Agak dipegang tangannya. Loh, kamu jadi aktor kan? Pegang tangannya. Tak, megangnya yang penuh cinta, jangan jijik. Betul. Thank you Milea, udah jauh-jauh. Makasih Milea. Tapi dia memang Bandung ya Milea. Tapi bukan Milea, namanya Jessica. Oke. Dulu waktu gadis namanya Jessica Blue. Tapi udah tua kayak gini Jessica Blur. Ngeblur. Nah, kalau untuk persiapan gimana sih kalau dari Bisma? Untuk persiapan dari reading, dari workshop segala macam untuk film ini? Kebetulan ini tuh syuting horor pertamaku saat itu karena kita syutingnya tahun 2021 dan saat itu lagi puasa juga. Jadi secara nggak langsung karena ngantri. Pelan-pelan dikit. Hati-hati Gitu. Oh gitu. Takut kepotong, adegannya bagus semua. Asik. Ya. Audio bisa tepuk tangan nggak Pak? Oke, HP itu kami cek kok ya. Terus boleh dilanjutkan lagi? Galang rambu anak. Ayo Iwan Fals boleh dong nyanyi. Kayak Iwan Fals kan. Ini dikasih gitar jadi loh.
Tapi abang bisa. Kenal dulu satu Ya, ini kan satu kebetulan kampus. dulu satu grup. Oh iya, memang iya. Iya. Oh iya pernah seleng. Wah, kok seleng sih Iwan Fals? Bukan. Oh, beda ya. Oh, beda. Oke, lanjut. Nyampe mana tadi? Enggak, apa tadi aku lupa. Jadi untuk tantangannya Oke, sendiri, tantangannya. Saat itu syuting pertama horor dan harus menciptakan sesuatu yang belum pernah kita lihat kan. Oke. Kayak kita ngelihat hal-hal baru yang, oh ini ngelihat setan kayak gini, gue harus gimana? Gue belum pernah ngelihat setan, jadi kayak membayangkan hal-hal tersebut sih untuk saat itu baru pertama kali. Terus ada actionnya juga di film ini Mas. Jadi kayak Mas ya kayak jual bakso aku. Bang Adi, Mas Adi, Iya, Adi, iya, Adi, iya, iya. Panggil Adi aja, kita kan sebaya loh. Adi. Jadi 2000 kan, kalian nonton 2000 kan? Sama. Kok tengok ada ribut-ribut di Oh, wajahnya? Gen Z. Apa malahan? Sigma banget aku Orang orangnya. 19 ini Oke, 18 2000. iya gitu. Ya, jangan kipas-kipas, jadi orang tahu kalau di sini AC cuma satu. Bukan. Ya tolong. Ya. Kalau satu udah gitu cuma 1 PK lagi. Pusing. Satu PK tuh gede. Harusnya 2 PK dong segini banyak orang. Karena ini podcast kayak film, rame banget. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Buka aja lah jaketnya, ribut kali kayaknya. Kenapa bukan panas ini kayak ketawa mulu dari. Oke gitu. Oke, kalau dari Tama apa nih persiapannya Tam? Mungkin kamu makan sesaji dulu gitu. Fun fact sih ini juga sama kayak Bisma, film pertama horor buat aku waktu itu. Pas tahu dapat karakter Darman memang agak ada tantangan ya, karena dia seorang jawara bela diri gitu di tempat itu. Berarti memang harus berantem ya? ada adegan berantem yang memang aku nggak ada sama sekali basic bela diri gitu. Jadi tantangan baru, cuman aku punya basic dance. Jadi di situ bisa cari celah. Kalau koreo di film kan maksudnya di fighting tuh sebenarnya koreo aja, bukan yang beneran fighting harus gimana gitu. Oh bisa dance ya? Bisa dance. Oh. Ini juga lulusan Batavia Dancer. Oh iya. Kita semua dulu pebalet. Oh gitu. Dulunya balet. Kontemporer. Enggak, Bisma dulu ini Jaipong dia. Ya kan, yuk Bisma bisa kan Bis? Jadi gue dia. Oke, Tama, Bisma sekarang mau tanya dulu sama Christian Sugiono bentar ya. Iya. Apa sih persiapan yang kayaknya sulit nih untuk film ini sebenarnya? Aku nggak pernah melihat bahwa persiapan itu sulit. Jadi ya tantangan itu ya memang itu kerjaan kita gitu. Jadi nggak, wah ini tantangannya gini berat, enggak. Aku anggap ya ini kerjaan gue, profesi saya di sini. Tapi ini kan memerankan sebagai dukun, maksudnya ada riset nggak sih untuk komunikasi, maksudnya ngubungi orang-orang pinter atau? Aku udah pinter. Dari kecil sampai kuliah, lama kan? Masa nggak pinter? Oh iya benar. Kena juga aku akhirnya ya. Aduh. Enggak, maksudnya ada riset khusus gitu untuk masuk di karakter. Lebih ke ini kan, kita baca skenario, diskus sama sutradara, maunya dukun kayak gimana. Oke. You minta kasih lah. Oh, senior nih bos, senggol dong. Tepuk tangan, keren. Sumpah. Ada nggak sih ngalamin kejadian-kejadian kayak ini? Pertanyaan ini banget ya, template banget ya di semua film kalau horor. Ada nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau dari Om Egy dulu deh. Itu ke pertanyaan ke 26,4 mungkin ya. 1000 orang gitu ya. Tapi kenyataannya setiap syuting horor, nggak horor pun ada kejadian-kejadian. Oke, ini kalau dari Bang Egy sendiri nih sebagai senior artis, itu pernah senior aktor ini yang paling nih kejadian yang paling mengerikan. Persoalannya nggak pernah saya alamin, tapi kru pemain lain itu mengalami. Iya, Mungkin biasanya mereka kayak gitu. agak enggan sama saya. Oke, soalnya sepuh ya. Mereka yang takut ya. Ini hantu kalau lewat salim loh. Kalau Bisma selama film ini kan film horor pertama ya? Iya, film horor pertama. Itu gimana? Jadi sebenarnya saat kita syuting ada beberapa kejadian ya kayak gitu dari Sahila, dari aku, dari Tama. Tapi kejadian yang Tama alamin ini menurutku yang waktu lo bikin itu. Story. Iya, itu salah satu yang menurutku paling
ger sih di film ini. Coba ceritain dong. Cuma. Iya, jadi waktu itu kita syuting di lokasinya di Bandung, Jakarta. Jangan nyebut lokasi loh. Enggak, intinya di Jakarta. Bentar tenang dulu. Iya, ada aku, ada Bisma, ada Kawulan, dan pemain lain Kak Tommy, Cemen ada di situ. Kawulan tuh posisinya di samping jendela. Ada lemari buat meja rias. Rias make up. Iya, make up. Dan dia lagi pakai baju pengantin yang tadi ada tuh adegan. Nah itu. Terus Rasti ini Kak Ulang? Oh bukan. Sahila Bukan. Hisham. Sahila. Ini mamahnya Sahila Hisham. Mamahnya Sahila. Wulan Terus Guritno. aku bikin story biasa kan, update kehidupan. Hai guys, gini. Set. Aku update lah. Malam-malam itu jam 10 jam 11. Besok ya teman aku udah ngechat. Ki coba deh lu lihat screenshot, terus dia kirim screenshotannya. Coba lu naikin brightness-nya itu kayak ada muka putih. Logikanya mungkin asap ya. Oke. Tapi kalau asap tuh Detail. abstrak gitu kan. Dan udah kita pasti Iya. orang pinter kan. Pas diliatin, bener aku lihat tuh brightness-nya naikin, itu bener kayak ada mata simetris 2, hidung, terus mulut taring Kayak gitu. danyang. Kayak danyang, persis. Dan terus kita Gokil, masuk kan? ke podcastnya, ada salah satu podcast dan MOP. dia ada orang pinter yang ya. tahu lah. Mm-mm. Pas diliatin, ya mas ini bener katanya. Tapi ada satu kejadian lagi Kak. Apa lagi tuh? Jadi tuh aku sama Frisly, Frisly itu anak Indigo, tau kan? Tahu, Ya. si boneka. Bukan. Iya yang mbak boneka Iya, yang kan? Marsha boneka. Emosi. Tadi bilangnya Frisly boneka. Versi boneka. Versi Herlin kan? Herlin. Iya temanku juga itu. Iya. Kita penelusuran ke lokasi syuting kita. Tapi setelah syuting, Oke. dan ternyata di situ memang ada petilasan yang beneran. Terus pas kita datang ke sana, aku kan lagi mau bikin video shoot tuh. Mm-mm. Udah di-record sama tim. Hai guys, gini-gini set. Tiba-tiba ada angin, terus ranting jatuh. Kayak aneh aja. Serius? Iya, terus malamnya kita lagi wawancara sama narasumber, tiba-tiba ada batu. Padahal di belakang itu pantai. Ada yang lempar. Batu? Iya, batu yang lempar. Diusir. Kayak diusir gitu, persis di tempat petilasannya. Dan aku ngelihat banyak foto-foto orang di bawah petilasan, di bawah pohon. Terus pas ditanya kuncen, memang seperti itu. Cuman mereka tuh kayak cenderung ngelak bahwa ini tuh bukan tempat minta-minta kok, ini gini. Kayak gitu-gitu. Iya. Ini Iya. bahasanya aja. Bahasanya aja. Dan mereka tuh kayak bilang, Mas nanti kalau ditayangin jangan bilang-bilangnya lokasinya di sini ya. Kan. Emang gimana? Jangan lah. Kan barusan dibilangnya Kuncennya Adila. jangan bilang kayak gitu. Kita juga mau ke situ, gitu tadi. Mau main-main ke situ. Habis-habis kamera mati. Tapi sampai akhirnya kalau dari Bisma sampai akhirnya kamu nerima kerjaan ini tuh yang melatar belakangnya selain tadi kalau Christian Sugiono bilangnya kata uang ya. Kalau Bisma apa sih? Iya benar, pertama uang. Dan kedua aku Berarti PU ya di sini ya? Iya, salah satu peran utama. Itu aku kan saat itu pendatang baru ya. Itu tahun pertama aku di film. Jadi kayak ketemu orang-orang ini, ada Om Egi, ada Om Matias Mucus, Mbak Wulan Guritno, kayak ketemu mereka tuh kayak ngerampok ilmu aja kita, kayak pengalaman, belajar banyak. Aku juga belajar banyak sama Om Egi. Jadi itu sih yang aku manfaatkan, dan sutradaranya juga Om Fauzan Rizal yang udah terkenal lah akan film-filmnya. Jadi suatu kesempatan yang nggak boleh kita lewatkan sebagai pemain baru saat itu. Jadi itu sih alasan utamanya. Sekarang udah berapa film? 7-8 mungkin. Tepuk tangan dari Bisma. Kalau Tama akhirnya menerima film horor nih. Awalnya tuh justru nggak dikasih tahu ini film horor. Yang penting datang aja gitu. Kayak ada screen test nih, peran ini oke Kak. Pas begitu di lock baru dikasih tahu ini tuh horor ternyata. Gitu. Terus langsung dapat peran Darman. Iya. Oh, Waktu casting juga jadi Darman. Screen gitu. test. Langsung approve. Approve Apa sih aja. yang melatar belakangi kamu menerima tawaran ini? Sama, cuan. Tidak jauh Realistis ya. Kalau dari Om Egi sendiri, ini kan selalu nih peran-peran yang seperti ini Ini serius nih. Iya. Gestur ya dong, gestur ya. Ini kalau dari Om Egi nih, Om Egi kan nih selalu nih menerima peran yang, let's say kita bilang ya antagonis lah, ya kan. Oke. Laki banget. Nah, sehingga akhirnya 5 film ini, jangan ngomongin duit dulu gitu. Itu duit juga cuma bonus sebetulnya. Oh, cuma bonus. Oke. Karena kalau syuting kan enak dapat makan kan. Iya. Nasi Kopi, teh, semuanya di PU lengkap ya. Oke. Lihat lawan mainnya siapa. Oke.
pemain-pemain. Ya ada yang muda-muda kan kita pengen belajar gitu kan, pengen muda lagi kan gitu. Wah, keren. Simbiosis mutualisme. Oke, keren sih. Tapi Bang, maksudnya ada nggak sih sebenarnya peran yang pengen Abang mainkan tapi belum gini? Gitu. Karena selama ini yang aku lihat box office Abang semuanya adalah gongnya itu adalah sebagai antagonis semua. Kalau buat aku peran itu apa aja ya? Kan kita tidak melihat cuman peran tapi ceritanya seperti apa, sutradaranya siapa. Kadang-kadang, aduh sutradara ini gue pengen Kerjasama. nih, bahwa perannya hanya selewat. Nggak masalah. Itu juga nggak masalah gitu. Jadi Nggak depend sama perannya. nggak depend sama peran. Kalau keinginan ya mudah-mudahan ada yang ngajak film drama. Aku pengen sedih sekali-sekali gitu. Belum. Bang izin, berapa film? Ingat nggak Mas ya? Wah itu 100 berapa? 2.800. Gitu kan? Itu belum ada peran sedih. Drama ada 1-2 gitu. Tapi yang sedih, yang dijambak, diseret ke aspal gitu belum ada. Sedih itu aku Kayaknya lucu. ceweknya gitu ya. banyak jadi bingung gitu kan. Oh, Sedih iya. ya. Maunya gitu, istrinya 3. Kan sedih kan bingung. Nggak ada sedih-sedihnya. Nggak ada sedih-sedihnya. Itulah yang minta diseret di aspal. Ada aja, nggak ada. Heran. Kalau Tama apa yang pengen dimainkan? Mungkin ini akan didengarkan. Ini kan penontonnya bakal, wih, kalau kalian penontonnya 5 juta, ini 5 juta nanti penonton podcast ini. Amin. Oke. Kalau aku mungkin ya, psikologi. Apa psikolog apa itu? Itu apa? Kayak mana? Kayak film apa? Thriller gitu. Thriller. Oh, pembunuhan. Ya. Oh, di hutan-hutan bawa kampak. Iya. Tapi ketawa, tapi membunuh orang. Wah, Iya. Wih, dapat Kayak banget. gitu. Dapat banget Mas Adi. Aktor. Mas Adi dapat banget. Talento. Bang Joko. Goling. Kenapa seksologi? Bukan seks. Psikologi. Ya. Kok kayak ujian mbak ini Eptanas. Lebih ke kayak pribadian ganda, kayak gitu-gitu. Oh. Ya komedi juga aku mau tuh, komedi tapi kayak ada dance-nya. Step Up Indonesia belum ada. Oh ya ampun. Step Up versi Indonesia. Boleh dong aku tes. Geserin. Loh, Jangan ke sana. kamu nggak tahu kamu nggak tahu TCK Entertainment ini baru menyelesaikan film pertama dan bakal lanjut film kedua, ketiga, keempat, kelima. TCK Loh, nanti ini dilihat sama produsernya. Oke, Ibu, silahkan dilihat ini. Ini geserkan dulu. Jangan. Coba. 3, 2, 1, go. Nah, kayak gitu. Kayak Tapi gitu. memang dance, break dance. Dulu waktu SMA, teater sama dance. Drama musikal. Dance-nya apa aja? Ya kayak mana? Modern, hip hop, Hip-hop. jazz funk. Gini gitu ya kan? Ya. Apa ini? Renang. Oke, kalau untuk teman-teman aktor semuanya sebenarnya dalam dunia seni peran ini sendiri, kalau ini kita ngomong serius ya. Kalau dari Bang Egi sendiri sebenarnya tadi tantangan udah, kesulitan udah, kemudian apa sih Bang sebenarnya yang goal yang ingin dicapai dalam sebuah memerankan seni peran itu sendiri? Ya simple sih. Satu, sutradaranya puas. Oke. Penontonnya percaya bahwa perannya seperti itu. Itu sih, ya simpelnya ya. Aku setuju. Kalau dari Bima? Kalau aku juga sebagai pemain saat memerankan film itu penonton pulang membawa sesuatu. Jadi kayak kita di sisi lain juga secara film entertaining, menghibur, tapi juga ada pesan moral di situ. Jadi penonton saat pulang membawa sesuatu berupa nilai moral itu sih. Ya aku suka sih nonton film itu, aku suka membawa sesuatu karena memang nggak boleh buang sampah sembarangan kan. Bawain semuanya karena kan diperingatin, mohon sampahnya silakan dibawa katanya. Membawa sesuatu. Nanti kita keluar baru ada tong sampah di sebelah kan. Masukin ke situ semuanya. Aku udah serius. Udah sabar. Ya. Kalau Tama sendiri apa Tam? Goalsnya dalam sebuah memerankan peran. Ya kita pakai hati, semoga juga nyampainya ke penonton lewat hati juga. Asik. Wow. Gitu sih. Hati-hati. Simpel kan? Dari hati ke hati. Hati-hati. Oh, hati-hati.
Oke, yang ingin disampaikan dalam film Danyang Harta Tahta apa? Oh jadi panjang. Danyang mahar tukar nyawa. Mahar tukar Tukar nyawa nyawa. ini sendiri sebenarnya apa sih kalau dari persepsi Bang Egy? Jangan yang aneh-aneh deh. Kalau cari rezeki ya Setuju. dapetnya segitu ya udah ikhlas aja gitu. Kok malah ngapa? Mau ngomong apa? Ngomong aja, nggak apa-apa udah Cina kok. Enggak, jatuhnya kan lagi ngomongin anak gitu ya. Ya gimana? Emang gitu Gimana ya? sebagai pesan sebenarnya itu kalau dapat dapatnya sekian ya sudah syukuri, jangan pengen lebih. Kalau pengen lebih kan melakukan hal-hal yang Iya. mahar tukar nyawa itu. Oke. Ada akibatnya. Ada Kalau akibatnya. dari Bisma, Iya kurang lebih sama memang. Tapi film ini tuh lebih mengingatkan, sebenarnya kan orang tahu pesugihan itu hal yang salah ya. Tapi bagaimana film ini mengingatkan penonton bahwa ada konsekuensi yang didapat nanti setelah melakukan hal-hal tersebut itu. Iya sih dapat ceweknya ya, tapi konsekuensinya ya luar biasa. Kalau dari Tama, kira-kira kapan nikah? ya itu juga Jujur loh, penting. gue syuting adegan nikah di film atau di sinetron. Udah berapa kali? Endingnya tuh selalu mati, tau nggak jadi. Serius kan? Hati coy. Jadi ngikutin. Jadi Gitu. protes. Kayak gitu. Apa tadi? Jadi curhat kebiasaan. Iya, pada kan tanya kapan nikah. Apa itu yang mau disampaikan tuh dari film ini kalau dari kamu sendiri? Mungkin relate dengan masyarakat kita ya, yang kayak kekuasaan, harta itu jadi tolak ukur bahwa lo bisa ngelakuin apa aja gitu. Kayak Galang kan ingin mencapai cintanya Resti dengan pesugihan gitu. Nah, tapi kita harus pikir 2 kali gitu. Ada konsekuensi yang kalau kita melakukan jalan yang salah, ada konsekuensi yang sampai mungkin sampai mati pun nggak akan pernah lepas gitu. Wow, keren. Ya kan? Tangan deh untuk mereka semuanya. Ini terakhir banget. Balik lagi ke goals ya sebenarnya. Seorang Egy ingin dikenal masyarakat sebagai ayah yang baik, ya kan, main film apa adanya, ada apanya, ya pengen berguna bagi nusa dan bangsa sih. Asik, tepuk tangan dong. Sumpah keren. Nah kalau Bisma Mulia ingin dikenal masyarakat sebagai apa? Sebagai aktor yang baik. Masih Aktor bagus yang deh. baik itu yang gimana? Yang bisa ngasih duit. Oh iya. Suka bala-bala ya. Kalau Tama Tama. ingin dikenal sebagai apa? Mirip lah kayak Bisma, cuman ada kata dikenal sebagai aktor pendatang baru yang baik. Asik. Tama berapa sih filmnya? 5, 1 belum tayang. Oh iya berarti kelas kita masih sama. Semuanya belum tayang tapi. Oke, pertanyaan cepat ya. Matanya ke kamera semua ya. Wujud setan yang paling nyeremin. Kayak dia. Pocong. Ini bukan setan. Ini bukan setan. Ini induknya setan. Ya. Oke, lanjut ya. Masih ngadep sana. Romance atau horor? Horor romance. Horor tapi ada cinta-cintaannya. Ada cita-citanya. Kayak ini kan di Kayak sini ini, juga ya. iya. Oke. Masuk. Lanjut ya. Masuk. Berjuang untuk cinta apa go with the flow? Go with the flow dan dapat cinta. Berjuang untuk cinta. Wah, ini santai banget orang tua. Soalnya gimana? Allah udah ini aja kok. Ya udahlah. Habis-habisin aja gitu ya. Pacar toksik masih mau dibayar lagi atau cut? Dibawa ke dokter. Perjuangkan berarti. Ya usaha. Ya. Kalau Bisma. Cut. Cut. Ya jelas lah, Kat. Oh gitu. Ya gua ambilin semua. Gua tolongin. Tetap ya obat gok ya. Senior itu tetap lebih tahu dia. Oke, ketemu hantu, lari atau baca doa? Kenalan. Oh my god. Larilah. Bikin story. Bikin story. Karena dia dari tadi kan buat story aja ya. Dia buat story aja ya. Oke. Buat konten. Oke semuanya family awal, semuanya penonton macam betul aja jangan lupa nonton Danyang Mahar tukar nyawa. Mahar tukar nyawa tanggal 7 November di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Thank you. Macam betul aja. Macam betul aja.
Wih. Macam betul aja.